Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah Minggu Kristus, Raja semesta alam. Mari bersama menyatukan hati, mengucap syukur kepada Tuhan, serta mengawali ibadah minggu ini dengan berdiri dan memuji Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kecenderungan individualistis begitu mengemuka. Hal ini tentu berdampak pada menurunnya sikap peduli kepada sesamanya. Ketidakpedulian akan menjauhkan manusia dari sesamanya, melahirkan ketimpangan sosial, membuat kejahatan merajalela, dan sebagainya. Minggu ini adalah Minggu Kristus Raja. Kristus adalah Raja yang adil dan peduli. Hal ini mengingatkan kita jika iman yang sejati adalah iman yang melahirkan perbuatan baik di dalam kehidupan kita, yaitu iman yang melahirkan tindakan belas kasih dan kepedulian kepada sesama. Maka kita harus mewujudkannya dalam hidup sehari-hari kita. Kau junjunganku
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita seharusnya memiliki pikiran dan hati seperti Kristus, yaitu pikiran dan hati yang dipenuhi dengan belas kasih dan kepedulian kepada sesama. Namun, kita belum dapat melaksanakan hal tersebut dengan sempurna. Kita masih sering abai memberikan perhatian, bahkan kepedulian bagi sesama kita. Marilah kita mengakui dosa kita dalam doa pribadi. Jemaat kami persilahkan mengambil sahat hening untuk menaikkan doa pengakuan secara pribadi. Demikianlah pengakuan kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita menerima pewartaan anugerah pengampunan. Kitab Yeskiel pasal yang ke-34 ayat 11 dan 12 mengatakan, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita tanggapi berita anugerah dari Tuhan ini dengan bernyanyi.
Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk merenungkan dan melakukan perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kesempatan ini Tuhan, Engkau menuntun kami, Engkau memberikan kekuatan menjalani hidup pemberian Tuhan sampai hari ini. Dan Engkau pula lah yang memampukan kami menjalani segala perkara yang Tuhan perkenankan terjadi di hidup dan kehidupan kami. Sebab semuanya yang telah terjadi mendatangkan kebaikan bagi hidup dan kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk memperbaharui kami, supaya kami dan pengharapan kami tetap di dalam kehendak Tuhan, terlebih melalui firman yang hendak kami dengarkan, kiranya memampukan kami untuk menjalani hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bersabdalah, kami mendengarkan, dan hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk memberitakannya, Tuhan urapi, agar yang disampaikan seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-45. Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya 31 sampai dengan yang ke-45. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan bersama diberi tema iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga hari ini sehat dan kita bersuka cita oleh karena anugerah yang diberikan Tuhan, kita masih bisa diberi kesempatan, masih bisa melakukan ibadah, melakukan tanggung jawab kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kepada kita semua bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Dan bagaimana kita meletakkan keyakinan kita tentang Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Termasuk Raja alam semesta, karena minggu ini kita menghayati Kristus Raja. Dan gereja menghayati bahwa Kristus yang adalah Raja, baik di surga maupun di bumi, senantiasa melihat, senantiasa memperhatikan, dan senantiasa menuntun kita, mengingatkan kita untuk melakukan hidup dan kehidupan yang selaras dengan kehendak-Nya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang selaras dengan kehendak-Nya tentu bukanlah perkara mudah, apalagi ketika melalui tema ini kita disinggung dengan iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan orang asing, sama sekali asing, kita apalagi kalau sudah melihat cara berpakaiannya atau cara tutur katanya, kita pasti akan memasang jaring pengaman atau pagar pemisah. Tanpa kita sadari kadang-kadang kita begitu. Ya, namanya manusia gitu kan. Ketika mata melihat sesuatu yang berbeda dengan yang ada di otak kita, biasanya akan berdering, ini orang asing, ini belum kita kenal. Apalagi dalam situasi yang mungkin tiba-tiba harus berhadapan dengan penderitaan orang lain. Tentu kita akan bukan bingung sebenarnya mau menolong mereka, tetapi menjaga jarak, dia siapa, harus saya tolong. Nah, itu yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa seringkali perbuatan dan sikap seperti itu juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Padahal saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus selama 3 tahun perjalanan karyanya tidak memperlihatkan hal yang demikian. Selalu dalam kalimat-kalimat keempat Injil atau Injil sinopsis, di sana tertulis Yesus selalu memperhatikan, Yesus selalu berbelas kasih kepada sesama, bahkan kepada orang yang najis, orang kusta
ada cerita orang kusta disembuhkan oleh Yesus. Hal ini tentu dan seharusnya menjadi teladan bagi kita, masing-masing kita, untuk terus meneladani, melakukan kehendak Tuhan. Apalagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita nanti di akhir zaman akan menghadapi pengadilan Tuhan. Ya. Kalau di bacaan lain dikatakan bahwa Yesus telah memberikan tempat bagi kita, dan setiap orang yang percaya akan menerima kerajaan kekal. Namun dalam ayat ini kita diingatkan bahwa kerajaan Allah yang telah ditetapkan kepada kita semua memang cuma-cuma. Hanya ada syaratnya bagaimana seharusnya kita menghargai apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan, dilakukan oleh Yesus. Supaya yang sudah dilakukan oleh Yesus di kayu salib dan mati tidak sia-sia di dalam kehidupan kita. Anugerah memang berlaku. Anugerah itu artinya pemberian. Pemberian itu berlaku bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Berlaku untuk kehidupan kekal. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa perjalanan kehidupan kita di dunia ini tidaklah nyaman, tidaklah mulus, tidaklah tenang. Ada banyak godaan yang harus kita sadari. Kadang-kadang iman kita hancur, iman kita tercerai-berai, iman kita luluh oleh karena penggodaan. Maka melalui ayat ini kita diingatkan bahwa di akhir zaman nanti semua yang kita lakukan di dunia juga ditimbang olehnya. Sekali lagi bahwa kita jangan berpikir saat Tuhan Yesus memberikan anugerahnya kepada kita, yaitu kehidupan kekal, lalu kita enak. Sama seperti dulu pernah di abad yang keempat, ada sebuah aliran yang merespon tentang anugerah Allah ini salah. Mereka hanya duduk, bersekutu, berdoa, membaca Alkitab, tetapi mereka hanya hidup di lingkungan mereka, tidak hadir di tengah kehidupan sesama. Apa yang terjadi? Iman percaya mereka berhenti hanya di doa, hanya di dalam baca Alkitab dan persekutuan doa. Mereka hanya mengasihi kepada mereka yang bersekutu bersama. Padahal saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehendak Tuhan bukan demikian. Seorang Kristen harus hadir di dalam setiap pergumulan sesamanya, termasuk pergumulan dengan anggota-anggota keluarga ataupun anggota masyarakat yang lain. Nah, inilah yang dikehendaki Tuhan melalui melalui Matius 25 ayat 31 sampai 46. Sampai pada Tuhan memisahkan yang kambing yang mana, yang domba yang mana. Seperti dalam ayat tadi dikatakan, yang domba akan di sebelah kanan, yang kambing di sebelah kiri. Itu untuk memberikan ciri bahwa yang kambing ini mbalelo, atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mbalelo itu artinya yang percaya tapi tidak selalu melakukan kehendak Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Tapi yang domba ini adalah orang yang benar-benar mengiyakan imannya. Tidak hanya ketika ditanya, "Jeh sendiko dawuh," bukan. "Jeh nderek," gitu ya kalau zaman kudus, tidak begitu. Tidak hanya begitu, tetapi juga melakukannya dan menerjemahkannya dalam perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan. Maka ketika Yesus menyinggung soal perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh mereka kepada orang yang paling hina itu, ada dua reaksi di sana. Yang pertama, reaksi orang yang ternyata mereka tidak ingat
bahwa perbuatan baik sudah dilakukan. Yang kedua, mereka pada posisi yang kedua tidak melakukan. Nah, tentu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita tentu harus melakukan hal yang baik. Dan melalui firman ini kita diingatkan hal baik itu enggak perlu diingat-ingat. Ya, saya sudah melakukan yang baik loh dengan mereka, kepada mereka, berarti itu tidak baik. Ya, ketika kita mengingat perbuatan baik kita kepada orang lain, atau menghitung kebaikan-kebaikan, nanti barangkali orang itu juga mengembalikan kebaikan saya kepada saya, itu justru tidak baik. Ketika Tuhan mengingatkan hal itu, maka itulah mereka yang tanpa sadar terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan baik tanpa memperhitungkan apakah ini mengandung resiko atau nanti ada imbal baliknya. Karena semuanya yang dilakukan bukan karena saya butuh, saya ingin mendapatkan sesuatu, bukan. Tetapi saya melakukan perbuatan baik karena saya telah menerima perbuatan baik dari Tuhan. Jadi poin utamanya kepada kita semua adalah sebagai orang percaya, kita harus bisa menghasilkan perubahan cara pandang dan sikap hidup. Dari yang kalau di dunia ini, kalau saya melakukan sesuatu, ya pasti saya ingin mendapatkan sesuatu. Otomatis. Tapi iman tidak demikian. Iman kepada Tuhan, terutama melakukan perbuatan-perbuatan baik, jangan diperhitungkan. Ya. Karena Tuhan yang akan memperhitungkan itu. Apa ada Bapak Ibu? Barangkali ada yang mencatat perbuatan baik dari tahun berapa sampai tahun berapa disimpan. Saya menolong Bapak A tahun ini. Saya menolong Bapak B tahun ini. Ada yang begitu? Nah, kalau begitu, mari kita lihat kembali kebaikan kita. Ya, mari kita melihat kembali kebaikan kita. Sebab sekali lagi bahwa perbuatan baik yang kita lakukan bukan karena supaya kita mendapatkan. Sebab kita telah mendapatkan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga apapun yang menjadi perbuatan-perbuatan baik kita, itu adalah hasil dari cara kita menerima dengan syukur apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga sekalipun kita merasakan atau kita akan menghadapi resiko dari segala perbuatan baik kita, itu juga bukan perhitungan kita. Yang terpenting adalah saya melakukan perbuatan baik, itu karena saya telah mendapatkan kebaikan. Jadi itu yang berbeda dengan iman kita. Sekali lagi, kita berbuat baik karena kita telah mendapatkan kebaikan. Dan itu dicatat dalam buku kehidupan Tuhan. Maka ada penghakiman. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama diajak untuk terus-menerus memahami panggilan itu. Supaya kita tidak terjatuh pada kesombongan, supaya kita tidak terjatuh dan terlena terhadap apa yang sudah kita lakukan, terutama kebaikan-kebaikan itu. Tetapi justru kita semakin didorong untuk melahirkan karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Dan karya-karya itu adalah karya keselamatan yang harus terus disampaikan kepada orang sebab Tuhan hadir di dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada semua orang. Bukan hanya orang Kristen, kepada semua orang. Kebaikan itu harus dilakukan kepada semua orang. Kalau toh, ketika kita melakukan kebaikan belum diterima, ya tidak apa-apa. Besok lagi, gitu kan? Kalau kita tersenyum kepada orang
yang bertemu tapi mereka tidak tersenyum, ya nggak apa-apa kalau besok ketemu lagi saya tak juga tersenyum terus. Nah itu tidak diperhitungkan Bapak Ibu. Ya, kita harus melakukan hal itu. Karena setiap kali perbuatan baik kita lakukan, di sana Tuhan juga telah melakukannya. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang itu yang tidak kita kenal, atau barangkali yang mungkin menjauh dengan kita, atau tidak bisa menerima keberadaan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak kita bersama, mari sebagai yang disebut domba Allah, kita senantiasa berusaha untuk menghasilkan perubahan cara pandang dan sikap hidup yang berbeda dengan dunia. Supaya dengan demikian kepedulian kita kepada sesama tidak diukur dari seberapa uang kita, tidak diukur dari seberapa yang sudah kita berikan, tidak diukur dari materinya atau perbuatan kita, tapi diukur apakah kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Apakah damai sejahtera Kristus, kasih dan pengampunannya telah hadir di dalam kehidupan kita bersama. Maka kesempatan ketika kita mengingat Kristus sebagai Raja kita, mari kita selalu menjunjung Dia dengan perbuatan-perbuatan baik kita kepada siapapun. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi anak-anak Allah yang baik, anak-anak Allah yang setia, anak-anak Allah yang selalu dapat bersyukur dalam segala hal dan melakukan perbuatan-perbuatannya tanpa memperhitungkan untung rugi atau timbal baliknya kepada kita. Tetapi justru memperhitungkan apakah perbuatan saya telah melahirkan karya Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntun kita semua untuk senantiasa mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Amin. Marilah bersama dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di muka bumi, kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman kita seperti dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita akan naikkan doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dalam doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan segala sesuatu dalam hidup dan kehidupan kami kepadamu melalui doa ini ya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa segala yang terjadi dalam hidup kami belum dapat melakukannya dengan baik. Dan hari ini ketika Tuhan bersabda kepada kami diingatkan bagaimana seharusnya kami hidup di tengah sesama kami. Tuhan yang peduli kepada dunia, Tuhan yang peduli kepada sesama, kepada semua orang. Kami pun diajarkan untuk peduli kepada sesama kami. Dan kepedulian kami adalah bagian dari karya Tuhan
yang terus-menerus harus kami nyatakan sebagai ungkap syukur kami kepadamu karena Tuhan telah melakukan kebaikan kepada kami. Tuhan telah menebus kami, Tuhan telah mengangkat kami, Tuhan memulihkan hubungan kami dengan Allah, sehingga kami kembali dimurnikan untuk menjalankan tugas panggilan Tuhan bagi dunia ini. Oleh karena itu, ya Bapa, mampukan kami untuk terus menjalankan karya-Mu ini, supaya kemurnian kami, kemurnian iman kami teruji pada waktu nanti Tuhan datang yang kedua kali. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami dapat melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki dalam banyak perkara, sekalipun kami harus mengorbankan yang berarti dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami ingat saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan hidup. Tuhan kiranya senantiasa menolong mereka, menolong untuk menemukan cara baru, jawaban-jawaban yang baik, yang Engkau perkenankan untuk terjadi dalam hidup dan kehidupan mereka. Engkau berkati usahanya agar apa yang dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pula Bapa, bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik karena usia maupun karena penyakit, kiranya Tuhan memulihkan mereka, menguatkan mereka, dan bagi saudara-saudara kami yang karena usia mengalami kelemahan tubuh, Tuhan senantiasa menolong agar mereka dapat berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran, menyerahkan segala penderitaan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa pula bagi keluarga kami. Tuhan kiranya menolong kami sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak pemberian-Mu. Tuhan menolong kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, supaya kami dapat berfungsi melalui tugas kami masing-masing dan saling mengisi, membangun kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Mampukan keluarga-keluarga kami menjalankan panggilan Tuhan di tengah kehidupan sesama kami, di tengah pergumulan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kami semua, supaya kami dimampukan menghadirkan karya Tuhan di tengah keluarga kami. Anak-anak kami yang masih balita sampai mereka yang telah menjalani kehidupan pemberian Tuhan dan masa depan mereka, Tuhan juga tuntun, Tuhan berkati, agar apapun yang menjadi keinginan, apapun yang menjadi cita-citanya, menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan mereka dan bagi sesama mereka. Kami menyerahkan pula situasi bangsa ini, di mana pandemi COVID-19 masih belum reda sampai di hampir akhir tahun ini. Di bulan November, kami masih melihat, kami masih merasakan, kami masih mendengarkan banyak peristiwa kematian dan penderitaan oleh karena pandemi ini. Ya Tuhan, tolonglah kami semua agar kami menyadari bagaimana seharusnya kami menjaga diri kami untuk tetap sehat, menjaga orang lain melalui sikap dan tindakan kami yang baik, yang mencerminkan tanggung jawab kami mengupayakan bersama kesehatan di tengah-tengah situasi sekarang. Tolonglah kami agar kami sadar bagaimana menjalankan peraturan bersama dengan pemerintah yang mengupayakan masyarakatnya, mengupayakan bangsa ini untuk kembali dipulihkan. Dimanapun kami berada, kiranya kami dapat membiasakan diri untuk hidup baik, benar, dan sehat. Mampukan kami untuk senantiasa sadar bagaimana kami bertanggung jawab bersama
atas kesehatan bangsa ini. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk pemimpin bangsa kami, supaya tetap bijak di dalam menghadapi situasi saat ini, tetap bijak di dalam mengendalikan situasi yang terjadi sekarang, tetap bijak di dalam menghadapi beragam persoalan yang terjadi di bangsa ini. Lebih-lebih Tuhan, sikap kami sebagai bangsa ini yang kadang-kadang tidak patuh dan tidak mematuhi peraturan-peraturan pemerintah. Mampukan mereka untuk terus menjalankan fungsinya, supaya kesejahteraan dan keadilan di negeri ini terjadi hari demi hari. Kami menyerahkan pula kehidupan bangsa seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami semua untuk hidup berdampingan, menghormati satu dengan yang lain, dan menghadirkan keadilan, kesejahteraan dimanapun kami berada. Tolonglah umat-Mu pula ketika kami bersama dengan bangsa ini, menyuarakan suara kenabian, menjalankan tugas kami, menghadirkan kasih dan pengampunan Kristus. Mampukan kami melakukannya di setiap kehidupan kami, dan terlebih kepada sesama kami, sehingga damai sejahtera Kristus hadir di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan kehidupan kami di hari-hari yang akan datang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan syukur kita dengan mengaturkan persembahan yang kita dasari dengan firman Tuhan dari Mazmur 100 ayatnya yang keempat dan kelima. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, dan bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalaku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita berdoa, saya hendakkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memperkenankan kami memberi dan mengembalikan sedikit dari yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami membawa ini sebagai ucapan syukur kami, dan semoga bisa untuk pekerjaan rumah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa membalut kehidupan kami dengan tangan kasih-Mu pada hari-hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Dan iman kepada Kristus memang harus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Oleh karena itu, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk melakukannya. Sekarang arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah dan menjalankan perutusan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan ini. Kami bersedia menjadi saksi-Mu Tuhan. Mari kita rayakan ibadah kita di tengah kehidupan ini. Kami hendak merayakan ibadah kami di tengah kehidupan kami. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.